ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 4 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah demi mengkaji kajian Islam ilmiah dengan tema menguak tabir kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampun darimu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama, menguak tabir kesyirikan, kita membicarakan ta'rifus syirk, definisi kesyirikan, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian kita juga sebutkan tentang pengertian yang menyimpang dari kesyirikan. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita membicarakan tentang wasailus syirk, sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Dan kita sebutkan belasan dari sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Pada pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang aqsamus syirk, pembagian kesyirikan. Pembagian kesyirikan. Para ulama mengatakan asyirku yanqasimu ila qismain, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama syirik akbar. Bagian yang kedua syirik asghar.
Pembagian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada istilah syirik asghar. Berarti pemahamannya ada istilah syirik akbar, dan itu tersirat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling terbesar? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah." Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini secara tersirat ada istilah asyirkul akbar, syirik akbar. Makanya para ulama membagi syirik menjadi dua, syirik akbar dengan syirik asghar. Di sana ada pembagian yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu syirik dibagi menjadi dua dengan pembagian asyirkul khafi wasyirkul jali. Syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali, syirik yang terang-terangan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru 'anil Masih ad-Dajjal." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan kita sedang mengingat-ingat, berbincang-bincang tentang Al-Masih ad-Dajjal. Dan ini kebiasaan para sahabat, sering memikirkan akhirat, sering memikirkan kiamat, yang semestinya itu menjadi inspirasi kita. Para salafus saleh dari para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, senantiasa kebiasaan mereka mengingat tentang kehidupan akhirat. Di antaranya mengingat tentang tanda-tanda kiamat, di antaranya tentang Al-Masih ad-Dajjal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang aku lebih takutkan menurutku atas kalian dibandingkan Al-Masih ad-Dajjal? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku ini lebih menakutkan atas kalian dibandingkan Al-Masih ad-Dajjal? Kemudian para sahabat berkata, "Qulna bala." Tentu wahai Rasulullah, apa itu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin." Syirik khafi yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih atas para sahabatnya dibandingkan Al-Masih ad-Dajjal adalah syirik khafi, yaitu seseorang sholat kemudian dia perbagus sholatnya karena ada pandangan seseorang. Dari sini ada istilah namanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Pemahaman balik dari hadis ini berarti ada namanya asyirkul jali, syirik yang terang-terangan. Dari situlah para ulama membagi bahwa syirik ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan. Saya akan lebih atau kita akan lebih membahas tentang pembagian yang pertama dulu. Ya, pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama tadi apa?
Syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik khafi dengan syirik jali nanti kita akan bagi. Syirik akbar dengan syirik asghar. Para ikhwah, syirik akbar dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Syirik akbar dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yaitu syirik akbar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan asyirkul akbar fir rububiyah. Syirik akbar di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi sekali lagi, syirik dibagi menjadi 2, syirik akbar, syirik asghar. Kita sekarang membicarakan ini. Syirik akbar dibagi lagi menjadi 3. Syirik akbar di dalam rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi nanti kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, syirik akbar di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik akbar di dalam segala ibadah yang diberikan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin bahas syirik akbar di dalam rububiyah. Apa itu syirik akbar di dalam rububiyah? Para ikhwah, ahibati hafizakumullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, perhatikan, kita sekarang membicarakan tentang apa? Syirik akbar di dalam rububiyah Allah. Di dalam rububiyah. Rububiyah itu apa? Kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Kalau kita orang muslim yang mukmin, yang bertauhid, meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik di dalam rububiyah adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bacakan perkataan beliau. Innar Rabba subhanahu huwal malikul mudabbir, al-mu'ti al-mani', الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعتي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang raja, maha pengatur, maha pemberi, maha menahan, maha memberikan mudarat, maha memberikan manfaat, maha meninggikan, maha merendahkan, maha memberikan kemuliaan, maha memberikan kehinaan. Maka lihat, barang siapa yang bersaksi bahwa ada yang memberi, ada yang menahan, ada yang memberikan mudarat, ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan kemuliaan, ada yang memberikan kehinaan selain Allah, maka berarti dia telah melakukan syirik di dalam rububiyah. Ya. Bahasa yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan asyirku fir rububiyah huwa itsbatu fa'ilin mustaqillin ghairullah. Syirik di dalam rububiyah adalah menetapkan ada yang berbuat secara sendirian selain Allah. Ini syirik di dalam rububiyah. Menetapkan ada yang berbuat secara sendirian
selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syirik rububiyah. Jadi, yang dimaksud dengan syirik rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan rizki, menahan rizki, memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik apa? Rububiyah. Para ikhwah, syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama yaitu dengan ta'til, peniadaan. Terjadi syirik rububiyah atau syirik di dalam rububiyah karena meniadakan. Ya, karena meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Firaun. Dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Adakah Rabb yang Maha Pencipta? Yang Maha Pengatur alam semesta? Ini namanya syirik di dalam rububiyah disebabkan dengan apa tadi bahasa Arabnya? Ta'til. Ta, ain, to, ya, lam. Ta'til. Yang artinya adalah peniadaan. Syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan. Para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa syirik di dalam rububiyah yang disebabkan karena peniadaan ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam. Di antaranya meniadakan ciptaan dari penciptanya. Seperti kaum ateis. Meniadakan penciptaan dari penciptanya. Seperti air ini. Air ini ada tiba-tiba. Tidak ada penciptanya. Ada tiba-tiba, tidak ada penciptanya. Seperti Masjid Al-Barkah ini. Ada tiba-tiba, tidak ada penciptanya. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Inilah yang disebut dengan kaum ateis. Ya. Contoh yang kedua, syirik rububiyah, syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan seperti meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sifat kesempurnaan dari Allah. Allah tidak memiliki penglihatan, pendengaran. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti apa? Kalau begitu berarti apa? Tidak ada. Inilah syirik yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah. Inilah syirik yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah. Meniadakan kesempurnaan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua itu. Yang ketiga, yaitu meniadakan hubungan atau lebih tepatnya perbedaan antara Allah dengan makhluk. Meniadakan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Seperti kaum siapa? Wahdatul wujud. Mereka mengatakan, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Mereka mengatakan ma thamma khaliqun wa makhluk. Enggak ada yang nama pencipta, enggak ada yang namanya yang diciptakan. Enggak ada. La hahuna syai'an. Tidak ada dua sesuatu, enggak ada. Ya, kata mereka al-haqqu al-munazzah huwa ainul khaliq al-musyabbah. Mereka mengatakan kebenaran yang paling suci adalah semua yang ada dicipta yang tidak pernah ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah dan seluruh makhluk adalah Allah. Allah, ente pun Allah. Allah, kucing pun Allah. Ini adalah wahdatul wujud. Ya. Dan ini kesyirikan. Kenapa? Meniadakan perbedaan antara Sang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Mereka katakan tidak ada. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tasawuf yang ekstrim. Dan saya bisa mengatakan hampir semua tarekat sufiyah ujung-ujungnya kepada keyakinan ini. Wahdatul wujud. Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Makanya sebagian ekstrim sufi mengatakan, ana a'buduhu huwa ya'buduni, fa anna yukallam. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang paling berhak untuk dibebani beribadah? Aku beribadah kepadanya, dia beribadah kepadaku. Lalu siapa yang berhak dibebani untuk beribadah? Artinya antara makhluk dengan antara Khaliq Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan sama, tidak ada bedanya. Ini kesyirikan. Ini apa? Kesyirikan. Hati-hati ya, pembagiannya jangan bingung. Saya yakin antum bingung pembagiannya. Boleh saya ulang? Mau saya ulang? Perhatikan ya. Kita katakan tadi kesyirikan, kalau ada papan tulis ini enak. Nah, ini masukan juga bagi tim Roja, biar mungkin menyediakan papan tulis. Kita bagi syirik menjadi syirik apa? Akbar dan asghar. Asghar hilangkan dulu. Kita belajar akbar dulu. Akbar, terjadi kesyirikan akbar pada 3 hal. Terjadi kesyirikan akbar pada 3 hal. Syirik akbar di dalam apa tadi? Rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik akbar di dalam ibadah uluhiyah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita hilangkan dulu, yang kedua hilangkan dulu. Syirik akbar di dalam rububiyah dulu kita pelajari. Ya, syirik akbar di dalam rububiyah kita pelajari. Kita katakan syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan dengan 2 sebab. Dengan 2 sebab. Ya, sebab yang pertama ta'til, peniadaan. Saya sebutkan dulu sebab yang kedua biar mudah membaginya, biar mudah antum membuat bagannya. Sebab yang kedua, yang pertama apa tadi sebabnya? Ta'til. Yang kedua adalah andad. Andad yaitu sekutu. Menjadikan untuk Allah sekutu. Menjadikan untuk Allah sekutu. Kembali kita ke permasalahan. Syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena berapa? 2 sebab. Sebab yang pertama apa? Ta'til. Apa arti ta'til? Peniadaan. Sebab yang kedua apa? Andad. Apa arti andad? Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita membicarakan ta'til. Contoh-contoh syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena ta'til. 1,
meniadakan ciptaan dari penciptanya. Maksudnya meniadakan pencipta. Alam semesta ada tiba-tiba. Seperti orang-orang yang mengatakan teori Big Bang. Alam semesta adanya tiba-tiba, nggak ada yang mencipta. Ya, masjid ini ada tiba-tiba, nggak ada yang mencipta. Inilah keyakinan kaum apa? Ateis. Inilah keyakinan kaum ateis. Yang kedua yaitu meniadakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar, tidak melihat. Allah tidak mengetahui. Allah tidak punya sifat, kata mereka. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Ini syiriknya kaum Jahmiyah yang ta'tilu jami'i sifatillah, meniadakan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Jahmiyah. Kenapa Ustaz kaum Jahmiyah seperti itu? Itu kan bodoh banget, Ustaz. Maka jawabannya karena sebenarnya mereka tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Itu intinya. Kalau Allah punya sifat berarti seperti makhluk menurut mereka. Contoh yang ketiga apa tadi? Meniadakan perbedaan. Jadi syirik di dalam rububiyah disebabkan karena ta'til peniadaan. Contoh yang ketiga adalah meniadakan perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Kata mereka Allah dan makhluknya sama. Tidak ada dua hal yang sama, tidak ada dua hal yang nyata. Kalau begitu Allah dan seluruh makhluknya dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ini syiriknya kaum apa? Wahdatul wujud. Lihat air ini. Wahdatul wujud. Mereka mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Seperti ada kopi dengan susu, disatukan menjadi kopi susu. Ini salah satu cara wahdatul wujud yang disebut dengan al-ittihad, menyatu. Jadi Allah dengan makhluknya menyatu. Ada lagi cara yang kedua dari wahdatul wujud yaitu al-hulul, menitis. Seperti keyakinan kaum Nasrani, Allah menitis pada Nabi Isa. Sehingga Allah, ya Nabi Isa, ya Allah. Menurut kaum Nasrani. Ini dua cara yang dimiliki oleh kaum wahdatul wujud. Yang pertama ittihad, menyatu. Yang kedua hulul. Apa itu? Menitis. Maka apabila ada orang menyatakan bahwasanya Allah masuk ke dalam dirinya, ini wahdatul wujud. Kenapa? Karena berarti dia menitiskan Allah di dalam diri orang tersebut. Paham sampai sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sebab yang kedua, syirik di dalam rububiyah. Apa tadi? Andad. Diambil dari kata-kata niddun. Niddun jamaknya adalah andadun. Niddun jamaknya adalah andadun. Yang artinya apa? Sekutu. Syirik di dalam rububiyah karena menjadikan sekutu bagi Allah. Allah punya teman. Allah na'udzubillah punya istri. Allah na'udzubillah
punya anak-anak perempuan. Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Seperti kaum Nasrani yang menjadikan sekutu bagi Allah. Ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan anak Tuhan. Ya, ini syirik. Di dalam syirik akbar, di dalam rububiyah disebabkan karena apa? Andad, menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya pembagiannya, tidak bingung kan? Tidak. Ya, yang ngantuk aja bingung. Kalau yang benar-benar mematikan, insya Allah nggak bingung. Saya sengaja pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Makanya kalau digambar menarik sebenarnya. Contoh yang kedua, kaum Majusi menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti apa? Keyakinan mereka bahwasanya setiap kejadian yang baik itu disebabkan karena cahaya, api. Dan setiap kejadian yang buruk disebabkan karena kegelapan. Berarti di sini ada dua penguasa. Api sebagai kebaikan dan gelap sebagai keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Majusi mensyirikkan Allah. Syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena Anda menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kaum Qadariyah yang menyatakan bahwasanya manusia, makhluk menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa Allah. Manusia ataupun makhluk hewan menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa Allah. Oh, berarti ada yang berkuasa dua. Allah berkuasa, kemudian siapa lagi yang berkuasa? Makhluk yang berkuasa. Artinya ada sekutu bagi Allah. Ini kaum apa para ikhwah? Kaum Qadariyah. Kemudian contoh yang keempat, syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena andat. Contoh yang keempat adalah syiriknya orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Syiriknya orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, "Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit." Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, "Rabbku yang menghidupkan dan mematikan." Maka orang ini mengatakan, "Aku pun bisa menghidupkan, mematikan." Ini berarti menjadikan dirinya apa? Sekutu untuk siapa? Allah. Berarti ada yang menghidupkan Allah, ada yang mematikan Allah, tapi ada juga yang menghidupkan dan mematikan, yaitu orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga contoh yang keberapa itu? Yang kelima, yang terakhir bukan yang paling akhir, yaitu para penyembah matahari. Para penyembah bulan. Mereka menyatakan bahwasanya matahari adalah sumber kehidupan. Matahari yang mengatur alam semesta. Tidak ada matahari, maka alam semesta akan mati. Ini berarti mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau boleh saya tambahkan, termasuk di dalamnya adalah syiriknya kaum Arab jahiliyah. Syiriknya kaum Arab jahiliyah yang menjadikan untuk Allah sekutu, yaitu berupa anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Allah terlepas dari itu semua, dari apa yang telah mereka sebutkan. Apa? Kaum Arab jahiliyah mereka meyakini bahwa Allah memiliki anak perempuan. Dari mana? Mereka menamai Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Kata mereka, Allah Al-Ilah. Anak perempuan Allah namanya Lata. Allah Al-Aziz. Anak perempuan Allah namanya Uzza. Diambil dari kata-kata aziz. Ya. Allah namanya Al-Mannan. Anak perempuan Allah diambil dari kata-kata Manat. Ini berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Dan itulah syiriknya kaum Arab jahiliyah. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak perempuan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tadi syirik akbar dalam rububiyah udah selesai. Ya, syirik akbar dalam rububiyah udah selesai. Sekarang syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah, yaitu pemudahan akidah Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah. Beliau mengatakan syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita katakan tadi syirik akbar ya itu terjadi pada 3 hal. Syirik akbar di dalam apa? Rububiyah. Sudah kita bahas, selesai. Syirik akbar di dalam apa? Sekarang nama-nama dan sifat-sifat. Yang sekarang kita bahas. Ya. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan untuk Allah yang semisal dengan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti menamai makhluk dengan nama khusus milik Allah. Menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Ini namanya melakukan kesyirikan akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh-contohnya. Yang pertama yaitu tadi orang Arab jahiliyah yang mana mereka menjadikan nama-nama berhala mereka dari nama-nama Allah. Al-Lata dari nama apa? Al-Ilah. Al-Lata dari nama apa? Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Manat dari nama Allah apa? Al-Mannan. Ya, Al-Mannan. Ini contoh syirik akbar di dalam asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh yang kedua maksud saya. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu
keyakinan kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah, bahwasanya imam mereka mampu mendengar doa orang-orang yang berdoa. Mampu mendengar doa orang-orang yang berdoa. Termasuk di dalamnya keyakinan kaum tasawuf bahwa wali-wali mereka yang sudah meninggal mampu mendengar apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada mereka. Ini syirik akbar di dalam tauhid, di dalam asma was sifat. Ya. Contoh yang ketiga, syirik akbar di dalam nama-nama sifat-sifat Allah, yaitu seperti kaum Yahudi yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ya. Ini namanya syirkul musyabbihah. Syiriknya orang-orang yang menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang keempat, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu orang yang mengaku mengetahui hal gaib, tukang ramal, dukun, mengaku mengetahui akan hal gaib, baik kahin, yaitu tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, barang hilang, anak hilang, motor hilang, emas hilang, istri hilang. Mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Atau arraf, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi. Baguskah berumah di sini? Baguskah usaha di sini? Baguskah nikah tanggal sekian, hari sekian? Ini namanya arraf, mengaku mengetahui akan hal yang akan terjadi. Itu semua syirik akbar di dalam apa? Asma was sifat. Kenapa? Karena mengetahui akan hal gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat 20, "Innamal ghaibu lillah." Sesungguhnya ilmu gaib hanya milik Allah. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu." Di sisinya hanyalah kunci-kunci ke hal gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri pemberian manfaat ataupun penahanan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan jika aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak akan tertimpa keburukan. Buktinya Nabi Muhammad SAW terdesak luka ketika di Taif. Buktinya Nabi Muhammad SAW terdesak luka ketika di peperangan Uhud. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau manusia terbaik, Rasul dari manusia yang paling terbaik tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi yang lainnya. Apalagi wali-wali, apalagi wali-wali gadungan. Ya,
Ini kadang-kadang aneh para ikhwah, kaum muslimin kalau sudah terlalu berlebihan terhadap seseorang, mengkultuskan seseorang, orang gila dianggap wali. Semakin gila semakin wali. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada kesyirikan, mengaku mengetahui akan hal gaib. Termasuk di dalamnya tukang ramal, meramal dengan bintang. Ya. Bintang-bintang Sagittarius. Us-us pokoknya us-us semua. Saya juga enggak hafal. Dan subhanallah, termasuk di dalamnya adalah yang baca majalah-majalah, di dalamnya terdapat ramalan. Ini orang bodoh kuadrat pangkat 9. Kenapa? Karena itu yang nulis manusia biasa. Kok mau-maunya percaya? Mungkin dia sedang dimarahin istrinya. Ya, akhirnya dia nulis macam-macam. Pokoknya yang berbintang Leo, kamu akan begini. Karena dia sedang dimarahin istrinya. Ini para ikhwah, ini namanya syirik di dalam tauhid, di dalam asma was sifat. Itu contoh-contohnya. Kita azan dulu, salat isya. Setelah salat isya kita lanjutkan. Masih tersisa syirik akbar di dalam apa? Di dalam uluhiyah, di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu taala, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, para kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Bagian terakhir di dalam syirik akbar adalah syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Syirik akbar di dalam peribadatan. Syirik akbar di dalam peribadatan terbagi menjadi 2. Orang melakukan syirik akbar di dalam ibadah, di dalam uluhiyah, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas syirik akbar di dalam ibadah dalam bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, syirik akbar di dalam ibadah dibagi lagi menjadi 2, syirik akbar dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau syirik taat berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh yang pertama atau macam yang pertama dari syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam peribadatan, adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua jenis ibadah, baik ucapan seperti zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, semua jenis ibadah ucapan
Apabila dipalingkan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar di dalam ibadah. Atau semua jenis ibadah berupa perbuatan. Seperti sholat, puasa, haji, dan segala macam jenis ibadah, jika ditujukan, dipalingkan kepada selain Allah, maka ini termasuk dari syirik akbar di dalam ibadah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu melakukan syirik akbar di dalam doa permintaan. Melakukan syirik akbar di dalam doa permintaan. Doaul mas'alah. Seperti misalkan orang, ini contoh nih, memalingkan ibadah dalam doa permintaan. Seperti meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Baik makhluknya hidup ataupun mati. Meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik makhluknya hidup ataupun mati. Baik makhluknya itu nabi atau orang biasa. Baik makhluknya itu manusia ataupun jin. Meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik makhluknya hidup ataupun mati. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena sudah memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Contoh, orang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW agar disembuhkan penyakit. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Memalingkan doa permintaan kepada makhluk yang sudah meninggal, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah permintaan tersebut. Paham ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Contoh yang kedua, berdoa kepada orang yang sudah mati. Minta kesembuhan, rezeki, jodoh, pekerjaan kepada orang yang sudah mati. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, minta kepada orang yang gaib, tidak ada. Seperti keyakinan kaum Syiah Rafidhah, Imam Mahdi mereka bersembunyi sampai sekarang. Semenjak 1200 tahun yang lalu. Belum keluar sampai sekarang. Apabila ada orang minta kepada yang gaib, yang tidak ada, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena sudah memalingkan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya syirik akbar adalah berdoa dengan cara menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah, dikarenakan memalingkan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa ada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli.
Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku langsung kepada Allah tanpa perantara. Menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara, syirik akbar di dalam apa? Uluhiyah, dengan cara memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, biar tidak bingung. Syirik akbar yang ketiga terjadi pada apa? Ibadah uluhiyah. Syirik akbar rububiyah sudah, syirik akbar dalam asma wa sifat sudah selesai. Sekarang syirik akbar terjadi pada uluhiyah, yaitu pada ibadah. Syirik akbar di dalam ibadah ini ada dua cara. Yang pertama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Paham sampai sini? Yang kedua, tunduk patuh taat kepada selain Allah atau kepada hukum selain Allah. Paham sampai sini? Ada dua. Ini kita nantikan. Ini kita bicarakan dulu. Syirik akbar di dalam ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, cara memalingkan ibadah kepada selain Allah ada dua macam lagi. Yaitu berdoa kepada selain Allah dengan doa permintaan. Minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta pekerjaan, minta. Apabila berdoa kepada selain Allah, doa permintaan, ini namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh-contohnya ada berapa tadi saya sebutkan? Minta kepada siapa? Minta kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh siapa? Allah. Baik yang dimintai hidup ataupun mati. Nabi ataupun selain nabi, manusia ataupun jin. Yang kedua apa? Berdoa minta sesuatu kepada orang yang sudah mati. Yang ketiga, berdoa meminta sesuatu kepada orang yang tidak ada, yang gaib. Yang keempat, berdoa dengan cara menjadikan antara dirinya dengan Allah apa? Perantara. Ini semua syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Cara yang kedua, berdoa kepada selain Allah. Cara yang kedua yaitu memalingkan ibadah apapun selain doa kepada selain Allah. Memalingkan ibadah apapun selain doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Contoh yang pertama yaitu memalingkan niat kepada selain Allah. Jadi saat sholat niatnya untuk makhluk. Saat haji niatnya untuk makhluk. Saat bersedekah niatnya agar dipuji orang, disanjung orang, diberikan penghargaan oleh orang lain. Ini namanya syirik akbar di dalam ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah, selain doa permintaan. Yaitu memalingkan niat, tujuan kepada selain Allah. Orang sholat Allahu Akbar, sholatnya untuk Allah, tapi juga untuk selain Allah. Paham ini para ikhwah? Memalingkan ibadah
selain doa permintaan kepada selain Allah. Contoh yang pertama, memalingkan niat dalam ibadah kepada selain Allah. Ya. Seperti orang munafik. Mereka itu memalingkan niat sholat mereka agar mendapatkan pujian dari manusia. Maka merekanya pun mereka sholat pun dalam keadaan riya. Orang munafik. Contoh yang kedua, memalingkan rasa takut kepada selain Allah. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah. Rasa takut ibadah atau tidak? Ibadah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, takut kepada kegelapan lewat kuburan, syirik enggak? Maka jawabannya, jika takutnya dibarengi dengan rasa pengagungan, ketundukan, maka itu syirik. Adapun takutnya sebagai manusia tabiatnya karena takut gelap, takut ketinggian, takut panas, takut mati, maka ini tidak kesyirikan. Ya, paham ya? Jadi contoh yang kedua, memalingkan rasa takut yang dibarengi dengan apa tadi? Pengagungan dan rasa cinta kepada selain Allah, maka ini disebut dengan takut syirik akbar. Karena memalingkan ibadah takut kepada selain Allah. Contoh yang ketiga, memalingkan rasa cinta kepada selain Allah. Memalingkan rasa cinta kepada selain Allah apabila cinta tersebut dibarengi dengan rasa pengagungan, ketundukan. Maka itu berarti rasa cinta yang syirik karena cinta yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu semua amalan-amalan hati. Memalingkan niat, memalingkan rasa takut, memalingkan rasa memalingkan rasa rasa cinta, itu semua amalan hati. Sekarang termasuk contoh syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah memalingkan seluruh jenis ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ibadah-ibadah praktis. Apabila sholat seseorang kepada selain Allah, sujud seseorang kepada selain Allah, ruku seseorang kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik apa? Syirik akbar di dalam uluhiyah. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, apabila orang menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk jin, ini namanya syirik akbar atau asghar? Akbar. Kenapa? Memalingkan ibadah sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang sudah kita bahas itu syirik akbar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sekarang syirik akbar di dalam ibadah karena berhukum taat kepada hukum selain Allah. Taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah jenis kedua. Nah, ini ada potret-potretnya, contoh-contohnya. Contoh yang pertama, meyakini hukum selain Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah. Meyakini Undang-Undang Dasar 1945 lebih utama dibandingkan hukum Al-Quran dan hadis. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Dan saya tidak yakin ataupun tidak yakin orang-orang yang berhukum kepada Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya itu lebih utama dibandingkan Al-Quran. Gak mungkin. Berarti tidak masuk ke dalam syirik akbar. Yang masuk dalam syirik akbar adalah apabila ada hukum manusia, dikatakan hukum manusia lebih utama, lebih baik dibandingkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Paham ini para ikhwah? Itu baru syirik akbar. Contoh yang kedua yaitu meyakini boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini syirik akbar. Yang ketiga, membuat undang-undang yang tidak atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Membuat undang-undang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, contoh ya. Ridho dengan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Ridho, rela dengan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengajak kepada selain hukum Allah. Mengajak kepada selain hukum Allah. Kaum Nasrani, Yahudi menghalalkan minuman keras babi, kemudian mengajak untuk keajaran mereka. Syirik akbar. Mengajak berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah, itulah pembagian pembagian syirik di dalam rububiyah. Syirik akbar di dalam rububiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua apa? Berhukum kepada selain hukum Allah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah dibagi lagi menjadi dua. Memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada makhluk dengan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Berdoa kepada orang mati, berdoa kepada orang gaib, berdoa menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seperti memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Seperti memalingkan niat, memalingkan rasa takut, memalingkan rasa cinta, memalingkan sholat, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik apa? Akbar. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Contoh-contohnya yang saya katakan tadi. Menganggap bahwa hukum selain Allah lebih utama. Menganggap boleh berhukum kepada selain Allah.
menganggap rela dengan orang yang berhukum kepada selain Allah, mengajak berhukum kepada selain Allah, dan seterusnya. Alhamdulillah selesai pembagian syirik akbar. Saya sangat berharap ada yang membuat bagan-bagan dari penjelasan saya, kemudian silahkan disebarkan setelah saya koreksi. Kajian ini kalau ada yang bikin bagan, yang pintar komputer, bikin bagan-bagannya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang ada papan tulis yang disediakan oleh pihak Roja, sehingga kita bisa membagi, sehingga mudah dilihat. Ini yang bisa sampaikan, tidak ada pertanyaan karena sudah malam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.